Dok, saya perawat Raisa yang bertugas di ruangan kutilang izin menyampaikan kondisi pasien bernama Nana Kania, klien dengan post operasi kolesisektomi hari pertama dirawat. Oke, Sus. Bagaimana keadaannya? Iya dok, pasien kondisinya stabil dok, tetapi klien mengalami nyeri pada bagian daerah operasi dengan skala nyeri 3 dok. Oke, apakah sudah dilakukan tindakan setelah post operasi? Sudah dok, klien sudah dilakukan tindakan T-drain dan drain subhepatal. Oke, baik. Kalau gitu, tolong kaji ulang lokasi intensitas dan tipe nyeri pada organ yang lain ya. Dan lakukan imobilisasi bagian yang sakit dengan tirah baring untuk menghindari terjadinya komplikasi. Berikan juga lingkungan yang tenang, gunakan teknik manajemen stres seperti relaksasi, latihan napas dalam, imajinasi visualisasi, sentuhan, dan jika diperlukan lakukan kolaborasi medis untuk memberikan pendampingan sus. Ya, baik dok, saya ulangi rekomendasi dokter yang sudah saya catat ya, yaitu kaji ulang lokasi intensitas dan tipe nyeri pada organ yang lain, pertahankan imobilisasi bagian yang sakit dengan tirah baring untuk menghindari terjadinya komplikasi, berikan lingkungan yang tenang, gunakan teknik manajemen stres seperti relaksasi, latihan nafas dalam, imajinasi visualisasi, sentuhan, dan yang terakhir jika diperlukan melakukan kolaborasi medis untuk pemberian analgetik. Ya, betul. Ya, betul. 2 jam ke depan nanti saya akan ke ruangan pasien ya untuk mengecek kondisinya. Ya, baik dok, terima kasih atas advice-nya untuk menanyakan. Semua sudah saya dokumentasikan, selanjutnya akan saya lakukan. Terima kasih ya dok. Oke, sama-sama. Selamat pagi, Sus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sus. Selamat pagi Mbak. Pagi sus. Perkenalkan, saya perawat sesi Aeroaviva yang bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti di ruangan ini. Bagaimana Mbak keadaannya sekarang? Ini sus masih nyeri di bagian habis operasi. Baik, kalau begitu sesuai dengan standar keselamatan pasien, saya akan mencocokkan dengan identitas dan bilang identitas Mbak. Sebutkan nama dan tanggal lahir Mbak ya. Nama saya Tania, tanggal lahirnya 3 Agustus 2000. Terus saya lihat ya Mbak dengan identitasnya. Boleh. Baik, sudah sesuai ya Mbak dengan bilang identitasnya. Jadi di sini saya akan memeriksakan kembali lokasi dan tipe nyeri pada organ yang lain. Dan karena Mbak mengeluhkan nyeri pada bagian bekas operasi, atas rekomendasi Dokter Putri, saya akan mengajarkan Mbak teknik imobilisasi dengan tirah baring untuk menghindari komplikasi. Dan juga teknik manajemen stres seperti relaksasi, sentuhan, teknik nafas dalam, dan visualisasi imajinasi. Untuk waktunya itu kurang lebih 20 menit. Apakah Mbak bersedia? Ya sus, saya bersedia. Baik Mbak, kita mulai saja ya. Ya sus. Apakah sakit Mbak? Enggak. Iya, di sini sakit. Baik Mbak, kalau begitu lanjut ya. Sekarang teknik manajemen stres. Mbak bisa tarik nafas sedalam-dalamnya, tahan 3 detik dan hembuskan perlahan ya Mbak. Nah, Mbak bisa melakukan ini 5-10 kali supaya Mbak merasa rileks. Baik Mbak, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada sus. Kalau begitu kita cukupkannya sampai di sini. Saya permisi izin kembali ke ruangan. Apabila Mbak memerlukan saya, Mbak bisa memencet tombol yang sebelah kiri Mbak, atau keluarga Mbak bisa memanggil saya di ruangan perawat. Baik sus, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Semoga lekas sembuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Salwa yang menggantikan perawat Saskia sore ini. Apakah benar ini dengan keluarga Nona Kania? Iya benar, saya keluarganya. Iya Bu, baik. Ibu siapanya Nona Kania ya Bu? Saya ibunya. Oke baik, kalau begitu Bu, di sini saya akan berbincang-bincang mengenai perkembangan Nona Kania. Apakah Ibu bersedia? Iya boleh. Bagaimana kondisi Nona Kania saat ini ya Bu? Kania masih merasakan sakit di bagian bekas operasinya, tapi tidak sesakit sebelumnya.
dia juga mengalami kesulitan saat beraktivitas karena nyerinya itu, dan dia terlihat murung dan juga sedih terus parah. Baik Ibu, seperti itu ya Bu kondisinya saat ini. Melihat dengan kondisi nanakannya yang murung dan sedih, nanakannya sangat membutuhkan motivasi dan semangat dari orang terdekatnya. Seperti Ibu sebagai orang tuanya gitu Bu. Jadi Ibu bisa memberikan sedikit semangat kepada nanakannya dan selalu mendampingi nanakannya dalam setiap aktivitasnya. Oh gitu ya sih. Baik, saya akan melakukannya, terus saya akan selalu memberikan motivasi dan semangat kepada kalian. Baik Ibu. Ya Bu, agar nanakannya tidak terpuruk lagi dengan keadaannya dan tidak sedih. Iya, terima kasih ya sus atas sarannya. Ya Ibu, sama-sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Sepertinya cukup sus. Ya baik Ibu, kalau begitu saya permisi ya Bu. Kalau Ibu membutuhkan sesuatu, silakan panggil saya ke ruang perawat atau menekan tombol yang ada di belakang Ibu. Baik sus, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.